Yesus tidak pernah berubah. Tetapi kenapa ketika aku berdoa, aku tidak mengalami kesembuhan secara instan? Kan semua orang datang kepada Yesus dan disembuhkan. Kenapa aku enggak? Halo, shalom Sobat Donpras. Dimanapun berada, saya berharap semua dalam keadaan baik-baik. Pada hari ini teman-teman, saya akan share Yesus menyembuhkan semua orang. Apakah judul ini bukan judul PHP, pemberi harapan palsu, buat orang Kristen yang menginginkan kesembuhan, atau buat orang-orang yang menginginkan kesembuhan? Ketika orang-orang mau sembuh, pasti dia mau didoakan oleh siapapun, karena dia percaya itu akan membantu dia untuk mempunyai semangat, ya kan? Bagaimana kalau kita melihat dari sudut pandang bahwa itu mungkin? Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berubah. Mungkin cara pendekatan kita untuk mengalami firman Tuhan mesti kita rubah. Yang teman-teman harus ketahui bahwa kesembuhan diperoleh dari dua hal. Pertama, kesembuhan supernatural. Markus 5 ayat 21 sampai 43 berbicara tentang kesembuhan yang dialami oleh perempuan pendarahan. Perempuan pendarahan sudah 12 tahun lamanya menderita sakit. Dan pada hari itu dia tahu Yesus lewat di daerahnya. Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran. Dia mendengar tentang Yesus. Apa yang Yesus lakukan dengan mujizatnya buat semua orang yang datang padanya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Imannya timbul dan berkata, kalau ada Yesus, pasti ada kesembuhan untukku. Singkat kata, perempuan pendarahan itu mengalami kesembuhan seketika. Kuasa Tuhan mengalir dari Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen pada akhir zaman ini bisa mengalami kesembuhan secara supernatural? Bisa. Tergantung kasih karunia Tuhan. Karena it's not only depend tergantung dari iman kepercayaanmu, tetapi Tuhan pasti mengambil bagian juga. Yang pertama, banyak orang kecewa karena tidak menerima kesembuhan secara instan. Dan pemikirannya Tuhan selalu menolong dengan cara seperti itu. Tenang teman-teman, Tuhan tetap sama. Kita kembali ke firman-Nya. Firman tidak mungkin salah. Kita yang mesti dengan hikmat Tuhan dapat mengerti firman Tuhan tersebut. Ingatlah bahwa 1 Petrus 2:24, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. 2000 tahun lalu, kalau Yesus berkata dia tidak pernah berubah, janjinya bahwa bilur-bilurnya sudah menyembuhkan, artinya kita bisa menggunakan ayat itu di zaman sekarang ini. Yang pertama tadi sudah saya katakan, ada kesembuhan supernatural. Dan yang kedua, jangan lupa kesembuhan karena iman percaya kita. Iman percaya kita, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya kita punya, yaitu Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya, yaitu ketika dia mati di kayu salib, semua janji firman Tuhan itu berlaku buat kita orang percaya. Itu meneguhkan kita. Yang berikutnya, apakah kesembuhan termasuk karya salib yang sudah selesai? Yes. Kenapa? 1 Petrus 2:24. Ada firman yang berkata, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Jadi, kita bisa menggunakan iman percaya kita untuk memperoleh kesembuhan. Jadi jangan berkecil hati, jangan kecewa. Banyak teman-teman di kolom komentar berkata, Bapak kan dekat dengan Tuhan. Bagaimana Bapak saja yang berdoa? Teman-teman, kadang-kadang kita mesti mempunyai hikmat untuk dapat memperoleh firman Tuhan secara benar. Kita dapat menggunakan iman kita karena kita bisa
sudah diberikan kemampuan itu oleh Tuhan ketika kita sudah menerima Yesus Kristus. Iman sudah ada pada diri kita. Galatia 2, 19-20. Bahwa life of God, the faith of living God ada dalam diri kita. Itu ada dalam King James Version. Bahwa iman Tuhan ada di dalam diri kita. Dan khususnya Bapak Ibu Saudara yang menonton video saya sekarang dapat mencerna kembali bahwa saya bisa menggunakan iman yang Tuhan berikan buat saya. Yes. Jadi ketika tahu bahwa kesembuhan itu tidak terjadi dengan instan, teman-teman menggunakan iman teman-teman untuk dapat memposisikan diri teman-teman untuk menerima janji firman Tuhan tentang bilur-bilur Yesus tersebut. Jadi gimana caranya menerima itu adalah dengan percaya. Apa yang teman-teman taruh di hati tentang kepercayaan itu, teman-teman satukan dengan pikiran teman-teman bahwa hal itu mungkin karena Yesus sudah memberikannya padaku. Dengan itu, kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat di dalam tubuh yang memerlukan kesembuhan. Ini bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah nonton video ini, sudah mengerti, oh, jadi saya bisa menggunakan iman saya, iman percaya saya, bahwa Tuhan sudah memberikannya buat saya. Jadi ketika teman-teman mempunyai sakit di badan, sakit di jiwa teman-teman bisa menggunakan ayat ini. Teman-teman sudah renungkan, teman-teman tahu bahwa pikiran itu adalah yang penting untuk mengalami kuasa itu. Ketika teman-teman perkatakan dengan yakin, teman-teman dapat menggunakan otoritas yang Tuhan berikan dalam diri teman-teman, yaitu di dalam nama Yesus. Teman-teman setelah menerima firman itu bisa katakan, aku usir segala sakit. Sebutkan sakitnya dan dengan yakin dilakukannya. Jika itu belum terjadi, lakukan besoknya. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu bisa dilakukan terus-menerus sampai kuasa itu benar-benar termanifestasi dalam diri kita. Ya. Jadi jangan ragu-ragu kok Ibu, Bapak, Ibu, Saudara kalau ke dokter suruh minum obat A, manut, ikut. Ya, suruh minum obat B untuk kesembuhan juga mau. Sekarang Tuhan Raja segala raja, ketika dia berkata, yakinlah, lakukan hal itu. Kembali lakukan. Ini bukan masalah firman Tuhan yang salah, ini masalah kita untuk mempercayai dia. Dengan melakukannya terus-menerus, maka kuasa itu akan mengalir. Saya mengalami hal itu. Kejadian yang saya alami adalah bahwa kesembuhan yang saya terima dari anxiety disorder adalah kesembuhan karena iman. Jadi saya tetap melakukan bagian saya sebagai orang yang percaya dan bertindak. Ketika sakit di badan saya karena sensasi itu dan saya panik, saya perkatakan firman Tuhan dan saya usir. Ketika saya tidak bisa tahan, saya minum obat dan saya berkatakan bahwa, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kamu. Tidak ada, saya sering ngerasa sakit, saya berkata, sudah sembuh. Dan puji Tuhan, dalam waktu yang luar biasa indahnya, saya kaget bahwa sensasi itu semakin mengecil dan lama-lama menjadi nol, tidak ada sensasi lagi. Begitulah cara Tuhan bekerja. Jika teman-teman menangkap apa yang saya sampaikan ini dan mempraktekannya, teman-teman akan menuai firman Tuhan tentang kesembuhan. Apa yang teman-teman tabur, akan teman-teman tuai. Begitulah hukum Tuhan bekerja di dunia ini. Hukum tabur dan tuai berlaku juga untuk kesembuhan. Teman-teman, saya percaya doa saya menyertai teman-teman karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Apapun yang teman-teman percayai di dalam nama Yesus Kristus, teman-teman akan melihat hasilnya. Saya percaya kesembuhan dari sakit penyakit apapun akan teman-teman lewati bersama Yesus Kristus dan menangi bersama kekuatan firman-Nya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di video minggu depan. God bless you all.